ulama, dan juga yang saya hormati Sohibul Hajat yang hari ini bapak-bapak, betul ya? Alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin dan jamaah daripada warga masyarakat Karangasem. Yang besar tak disebutkan gelarnya, yang kecil tak disebutkan namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, dan juga jamaah calon jamaah umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu banyak biar semangat dikit ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara kita, orang tua kita, bapak kita yang akan melaksanakan ibadah umroh nanti tanggal 15. Bapak-bapak, ibu-ibu, tanggal bulan Desember, Januari, Februari itu musim dingin. Bulan Juni, Juli, Agustus musim panas. Bulan Maret, April, Mei musim dingin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nak berangkat besok tanggal 15, mudah-mudahan ibu-ibu yang menyaksikan ini, kita doakan mereka semua berangkat dalam keadaan kelancaran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang belum berangkat, insya Allah usul. Amin. Pesan kami kepada bapak yang berangkat, ibu-ibu yang berangkat, pantau gegalanya jamaah Masjid Muhajirin yang hadir hari ini di hadapan Allah. Kata Rasulullah SAW, man ata hadal bait wala yarfusu wala yafsuk raja'a kawaladat mu'minin. Barang siapa yang datang ke Masjidil Haram, nah bapak ibu ni kalau jamaah umrah ni nak berangkat masuk ke Masjidil Haram ke. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke Masjidil Haram wala yarfusu, dia tidak berkata fahsya, keji, kotor, wala yafsuk, dia tidak bersifat atau bersikap fasik, berlaku fasik. Apa dikatakan? Roja'a kawaladat ummi, dia kembali ke tempat dia tinggal seperti dibersihkan kembali dari rahim seorang ibunya. Maka bapak ibu yang berangkat umroh ini luruskan niat. Karena banyak di kalangan kita ini niat lagi nak berangkat, tapi di sana lalai niat. Kalau orang Arab mengatakan orang berangkat haji dengan umroh ini disebut as-safarul adab, perjalanan yang sangat menyakitkan. Padahal tidak menyakitkan bapak ibu. Umroh haji itu menyakitkan. Dulu zaman sebelum adanya pesawat, sebelum adanya kapal laut, mereka dulu bapak-bapak kita zaman dulu 3 bulan, 6 bulan dia berangkat nak haji dan umrah saja. Makan beras aking terus, dimasak, haknya dijemur gula. Perjalanan yang penuh nikmat. Macam mana kita penuh nikmat? Berangkat naik pesawat, di dalamnya dingin, pacak tidur. Kalau zaman dulu, kalau memang menyakitkan, naik rute 8 hari 8 malam kering. Kalau zaman sekarang 9 jam saja. Maka bapak ibu yang dimuliakan, yang tak berangkat umrah ini bukan nak pamer, tetapi nak doa, minta doa. Mudah-mudahan lurus dalam perjalanan. Bapak ibu yang berangkat nak umrah, ingat, karena dalam keadaan musafir, berjalanlah sholat qasar dan jamaah. Zuhur dengan asar 2 rakaat, maghrib dengan isya pula. Makanya bapak ibu, umrah itu cuma 4 jam saja. Umrah itu paling gancang 4 jam. Cuma 3 aja rukunnya. Pakai baju ihram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Sisanya 12 hari banyak.
Berapa hari Bapak? 12 hari 9 hari, sisanya banyak. Konsentrasilah banyak beribadahlah di dalam masjid itu. Jangan ditinggalkan, rugi. Kalau ulang lagi, kalau ada duit lagi baru berangkat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu dan umrah karena Allah. Niat jangan ditanamkan terlebih dahulu. Karena cuma nak berangkat jauh-jauh dari tempat kita, niat lurus. Kalau niat kita lurus, di sana kita lurus pula Bapak Ibu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang belum nak berangkat umrah, mulai sekarang berangkat kumpulkan. Kalau misalkan gajinya 3 juta, 5 juta, 250 ribu bulan, dia bulan tabung. Haji umrah sekarang yang 25 sampai 30 juta sampai 2 tahun umrah. Kalau niat, kalau di dunia jangan dulu. Karena apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ibadah air liur lisan. Lisan kita ini zikir. Ibadah tenaga sembahyang, tahajud 5 waktu. Ibadah malia harta kita umrah haji. Makanya Bapak Ibu, haji dengan umrah hukumnya wajib bagi yang mana? Yang mampu. Kalau belum mampu jangan. Tapi kalaulah ada niat nak berangkat umrah nak haji, alhamdulillah Bapak Ibu. Belum dia mati, tapi dia ada niat. Kemudian dia meninggal ada niat, tapi belum kesampaian. Dah Allah tanggung nanti. Tapi kalau cuma berada orang ada duit, belum ada yang ditanya ni, Pak berangkat haji. Kamu belum berangkat haji, belum berangkat umrah. Ayo panggilan Allah. Belum dipanggil Allah akan panggil. Kayak kita sendiri, hati kita yang harus didorong Bapak Ibu. Kayak kita makan, ditanya, Bapak lah makan. Ayo jadi Allah makan. Artinya semua itu dorongan. Kalau ada di dalam hati kita dorongan untuk beribadah kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita saksikan saudara-saudara kita, orang tua kita yang nak berangkat, kita doakan mudah-mudahan lancar. Amin. Pesan kami Bapak Ibu yang umrah ini, jangan lupa pantau kami semua di sana. Yang pertama, yang kedua, banyak-banyak sholawat Nabi Bapak Ibu. Banyak-banyak sholawat Nabi sebelum berangkat dari rumah ini, dari meninggalkan rumah, selesaikanlah dulu urusan yang di rumah. Nggak tiba-tiba ibu lagi umroh, bapak lagi umroh, anak kita telepon, Mak, aku di sana nak masuk ke ayam. Nah, macam itu. Maka segala sesuatu belum tinggalkan rumah, selesaikanlah ajaran anak. Kalau mengaku Bapak Ibu cuma umroh dengan haji ini ada 2 kemungkinan. Balik, dibalik. Ibu, kita berpisah dengan keluarga cuma 9 hari. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah jemaah kita ini banyak, alhamdulillah kecuali 9 hari 12 hari balik. Tetapi yang hakikatnya perjalanan yang sangat luar biasa ketika kita berangkat umrah maupun haji, itu ada dua pilihan. Balik ke rumah, tak balik. Maka sebelum meninggalkan rumah, wasiatlah terlebih dahulu. Omongkan kepada keluarga, omongkan kepada anak. Kalau bapak sama umat dan belum balik, kamu itu berkenalan di rumah, jaga rumah, bacakan doa kami ini di rumah. Itu sehingga anak-anak pun yang ditinggalkan pun terbuka hatinya. Yang dulu tidak doakan, dorong anak-anak kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berangkat umrah inilah suatu pelajaran buat kita semua. Kakak-kakak semuanya yang muda-muda yang nanti ada niat untuk berangkat umrah, ini salah satu contoh bagi kita semua yang berangkat umrah. Doa yang dia perhatikan karena sampai kita melupakan segala sesuatu. Maka kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu, tabi'ul hajja, tabi'u bainal hajji wal umrah. Fa innahuma yanfiyani
minal fuqara wal dunub. Kata Rasulullah SAW, susuri, laksanakan haji dan diantara haji dengan umroh. Salah satunya umroh, Bapak Ibu ya. Dan apa kata Rasulullah SAW? Fa'innahuma, sesungguhnya keduanya ini yang fi'ali. Haji maupun umroh ini mempunyai apa? Manfaat yang sangat luar biasa. Menghapuskan faqr, menghapuskan kefakiran. Maka Bapak Ibu, ibadah yang cash Allah bayar, ibadah haji. Apa dikatakan? Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Cash Allah bayar. Kalau orang haji mabrur. Begitu juga umrah. Para Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi Bapak Ibu, al-mabrur huwa al-maqbul. Mabrur itu artinya diterima. Al-maqbul huwa raja'ah, ghair. Orang yang diterima itu ketika dia balik berubah keadaannya. Makanya ibu bapak ibu yang dimuliakan Allah, baik umrah maupun haji, ketika dia sudah akan menunaikan ibadah haji maupun rukun haji maupun umrahnya, dia balik, dia bertambah ibadah. Tidak kurang ibadahnya, sholat malam dia lakukan, perkumpulan orang banyak dia datang, karena alhamdulillah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan bapak-bapak yang berangkat umroh ini bulan Desember, Januari, Februari musim dingin. Kalau penting kita dekati alas, injakan kaki semennya apa? Marmernya Masjidil Nabawi maupun Masjidil Haram dingin menusuk sampai dulu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita jelas. Kalau kita nak berangkat umrah, manfaatkan waktu yang singkat. Karena 9 hari itu cepat. Kalau kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia dan selesai-selesai, maka banyak orang yang ingin balik lagi. Yang sudah haji, nak haji pula. Yang sudah umrah, nak umrah pula. Umrah itu Rasulullah SAW umrah cuma 4 kali dalam seumur hidupnya. Bapak Ibu, yang pertama tahun ke-6 disebut dengan umrah Hudaybiyah. Kemudian tahun ke-7 Rasulullah umrah disebut dengan umrah Al-Qada. Tahun ke-8 Rasulullah SAW umrah itu disebut dengan Fathul Mekah. Ketika Fathul Mekah dikuasai orang-orang Muslim, Rasulullah melakukan umrah dengan membawa hadiah binatang kurban. Dan yang terakhir Rasulullah tahun ke-10 Rasulullah SAW yang disebut dengan haji wada dan umrah wada sebelum Rasulullah wafat. Rasulullah cuma 4 kali. Kadang-kadang ada di antara kita ini umrahnya sampai 10 kali. Terlalu banyak-banyak. Rasulullah saja 4 kali, kita 10 kali. Kalau seandainya ibu ada niatan tulus, buat yang lainnya, ibadah yang lain, yang buat yang tidak bisa manfaat bagi kita nanti di dunia maupun akhirat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, haji cuma sekali, umrah cuma sekali wajibnya, sisa-sisanya sunnah. Jadi Bapak Ibu yang berangkat ini, Bapak Ibu yang sudah menunaikan umrah pertama kali Bapak umrah sendiri, Ibu umrah sendiri. Setelah yang kedua, malamnya Pak Ustaz kami nak umrah lagi. Umrahlah. Itu umrah sunnah. Itu boleh Bapak Ibu untuk kirimkan untuk kedua orang tua. Badalkan. Misalkan Ibu punya dog, badalkan umrah. Bapak punya ini masih kuat kaki, ketik untuk mutarik kapal, lanjut lagi. 9 hari dia diselamat lagi. Jangan berbalik, pakai balik. Memang tidak terasa Bapak Ibu. Tanyalah yang berangkat haji atau umrah, sana itu suasana hati surur dalam keadaan senang. Tidak ada istilah yang namanya lelah. Karena kota Mekah itu kota yang tidak pernah mati, hidup terus. Ramai tiap jam, tiap malam, kami terus sampai pagi sore ada manusia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita datang ke sana,
hati kita dalam keadaan senang. Nak sakit, nak demam, tidak terasa. Itulah dorongan keinginan memang Bapak Ibu. Maka jangan heran Bapak Ibu, kita di Indonesia ini paling ujung, paling jauh dengan Mekah. India dekat dengan Mekah. Pakistan apalagi, Irak apalagi, Indonesia paling jauh 9.000 km. Naik pesawat 9 jam, kurang lebih kalau transit. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu 9 hari itu manfaatkan. Sebelum tinggal rumah Bapak Ibu, pahamkan Bapak Ibu, Bapak-bapak yang berangkat umroh, berdalam tentang sholat qasar jamaahnya. Karena menurut Imam Syafi'i, kalau sudah 81 atau 85 km sudah termasuk safar. Apalagi 9.000 km safar, niatnya safar. Maka berangkatlah Bapak Ibu. Kalau tidak mampu untuk pakai bahasa niatnya bahasa Arab Indonesia, niat itu di luar sholat. Sholat itu berada di luar sholatnya. Niatnya itu di luar sholat. Sengaja aku sholat, misalkan sholat zuhur, dia kan kalau sholat jamaah takdim ilal asar, ke asar, ya jangan takdim dulu kan. Nah boleh seperti itu. Lillahi ta'ala, 2 rakaat, yang 4 rakaat menjadi 2, seperti zuhur 2 rakaat, 4 rakaat awalnya jadi 2 karena digosok. Dalami ilmu itu. Selama itu tidak terlepas dalam keadaan safar. Ibu dalami perjalanan sholat qosornya, jamaah takdim, jamaah akhirnya. Itu yang akan, karena Bapak Ibu banyak orang bingung berangkat umroh haji mana supaya takdim. Nah, dalam pesawat tidak ada air. Tayamum. Memang di pesawat itu dingin. Bapak mungkin sudah berangkat umroh, yang sudah haji itu pesawat pinggir Bapak Ibu. Bapak keluar dari pesawat kaku kaki. Kan sudah jam dulu pesawat sudah balik dan turun. Panas dingin kan. Gantung dulu kaki. Ada yang langsung ke Jeddah, ada yang langsung ke Madinah. Turunnya langsung ke Madinah. Lemak kalau di Madinah, langsung ke Madinah. Karena dari Jeddah pasti akan balik ke Madinah. Dari Madinah nanti Bapak Ibu yang berangkat umroh, bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat umroh, jangan sia-siakan, karena itu kota-kota Nabi. Maka banyak-banyak dari sholawat Nabi. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti melintasi makom Nabi, makamnya Nabi, ucapan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Sahabatullah. Waktu yang Habibullah jadilah sambil berdoa kepada Allah. Di situ nanti ada raudah. Berdoalah di raudah bapak-bapak. Jangan sia-siakan. Kalau ditahu kita rasa bagaimana raudah. Banyak juga kita di sana yang ilmu Indonesia. Sekarang ini benar-benar luar biasa bagi Indonesia sekarang umroh Bapak Ibu. Banyak juga kita di sana. Banyak-banyaklah kawan. Jangan kita menutup diri ibadah kepada Allah ayo, tapi hablum minanas kita banyakkan. Karena mengapa kalau kita nanti di sana itu kalau kita sendiri nyangkutnya salah. Nah ini yang banyak jadi masalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Haji itu tidak banyak, umrah itu tidak banyak. Pakai baju ihram dari miqat, kemudian masuk ke Masjidil Haram, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian apa? Kemudian lakukan tawaf saat jam 7 kali putar. Setelah itu dari ke Sa'i ke Safa wal Marwah 1 kali sampai 7 kali putar. Setelah selesai tahallul bagi bapak-bapak. Bapak-bapak masih umroh jangan dihabiskan rambutnya. Karena tahallul itu ada, ibu cuma dipotong rambutnya sebesar kukunya, sepanjang kuku ini saja, dikit saja. Bapak nak umrah lagi, kita nak umrah lagi yang sore. Kalau aku ini selalu nanti kira-kira bapak misalkan tengah malam, biasanya umrah di sana nyampainya malam jam 2 umrah, balik ke rumah ini, balik ke hotel, kemudian setelah balik ke hotel pagi-pagi ibu segar sudah umrah tadi. Nah
Sisakan. Kalau bapak ibu bapak masih umroh 5 kali lagi, aja habiskan. Pas hari terakhir kita halu habiskan akhlak, dicukur. Mana yang lebih afdal dari Nabi Rasulullah SAW? Yang lebih afdal dicukur habis. Didoakan Nabi rahmatullah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu 3 kali. Bagian kudu lapis laki-lakinya. Oh, berbalik-balik kan ke rambut, bapak ibu. Kalau dicukur tidak habis, sekali didoakan Rasulullah SAW. Mana kita pilih nanti 3 kali itu kan? Tapi kalau bapak masih nak umroh lagi, habis ini aku umrohkan di diriku, ibu-ibu, besok kita umrohkan badalkan untuk orang tuaku, ibu bapakku, silakan tak masalah. Masih lagi kuat lagi enggak? Siapa lagi saudara yang tidak umroh? Kalau masih kuat di sini. Kalau misalkan jangan dipres habis, karena bapak itu di balik umroh ini biasanya kan bergerak terus ibu bapak ya, mutar sopo barwa sana ke sini. Pasalnya itu bapak ibu kita harus jaga fisik juga, vitamin juga. Semua obat-obat yang perlu kita bawa. Kalau misalnya ada dua parameter bawa kalau cocok. Kalau ada panadol. Tidak usah bingung, di Arab itu ada obat panadol. Ya, penting ini panadol. Panadol. Makanya bapak ibu yang dimuliakan Allah bawa obat-obat yang seperti gila yang memang itu sangat penting sekali. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saudara-saudaraku yang belum berangkat umroh insyaallah menyusul semuanya. Ibu-ibu ataupun kakak-kakak semua ini yang masih muda, yang masih efektif, ada rezeki nabung 250 ribu kalau nak berangkat umroh. Jangan kita nak nunggu panggilan Allah. Allah tak akan manggil. Karena apa? Itu disebutnya ada kuasa pemohon pada diri kita. Maka apa? Panggilan Allah Subhanahu wa taala itu akan nanti nampak di badannya kita. 250 ribu per bulan. Kalau gaji besar biasanya menggaji ditampang di bapak ibu ya. Bapak-bapak kakak semuanya dibagi ditampang kadang-kadang 8 juta, 7 juta ya. Takut nggak 2,5 berangkat umroh? Tidak usah nak, kalau masih dihujat kayak aku ini berangkatlah. Nanti kalau misalkan sudah begini, bisa dua lagi didaftarkan. Karena bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ada kuota haji belum berangkat haji, masih ditanya, masih 12 tahun lagi, kalau ada rezeki antara tabungan umroh dengan haji kan beda. Haji dan terlalu lagi umroh ada juga. Berangkatlah umroh terlebih dahulu. Untuk apa tujuan? Untuk menguasai medan tempat kita kelak haji. Nah itu maksudnya bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang masih muda masih bisa melakukannya. Belum umroh haji pun ada yang haji karena mengapa bapak ibu? Tadi dari Rasulullah menata hadal bait. Orang yang datang saja ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, wala yarfusu wala yafsuk, dia tidak berkata kotor, dia tidak berbuat fasik, maka Allah bersihkan hatinya dan bersihkan dirinya seperti dia dilahirkan kembali dari rahim seorang ibunya. Makanya bapak ibu, kalau ibu dia kembali dari umrah, tantang doanya. Doanya, kalau bau surga masih ada. Bersih lagi, kita ni yang ukurnya. Setelah umrah tu, wajar tak? Berubah atau tidak perlakuan kita? Yang dulu melek, yang dermawan, yang dulu rajin, yang dulu tidak pernah berzikir, yang rajin berzikir. Itu yang disebut dengan makbul. Lawan daripada mabrur, makbul. Atau kata bahasa kita zaman dulu, haji pakal ke? Haji patal tahu ibu ya? Haji patal betul haji mahal betul. Disesuai pakaian dia dengan perlakuan jauh. Lakukan haji bukannya dia tambah baik, tambah buruk. Nah itu tuh haji numpang hidup saja. Dia akan numpang hidup saja. Pindah kasur katanya baru. Pindah kasur saja, balik ke sana pindah kasur.
kesempatan ke berbagi dulu ngomong Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan, kita doakan sahibul arus yang perjalanan ini wali safar ini akan berjalan ini. Bapak-bapak yang sudah ada niat nantinya menyusul, insyaallah kita doakan rezekinya bertambah, amin. Rezeki Allah itu bertambah, amin. Maka kata Rasulullah SAW tadi, kalau orang melakukan ibadah haji dengan umrah, Allah hapuskan darinya keutamaan di antara kefakiran dengan dosa-dosanya. Dosanya dihapuskan, fakir dihapuskan. Ditambah kaya, mana haji itu banyak haji, umrah jadi miskin, ada berapa itu cerita. Bagaimana Rasulullah SAW sambung lagi tadi apa? Kama yang fiul kaisu habada hadid minal hadid. Sebagaimana Bapak Ibu Bapak pernah melihat besi. Besi itu kalau dibakar mulus dia. Karang-karang kebakar lagi jadi mulus dia. Begitu emas dibakar lagi jadi mulus dia emas. Cair berubah emas menjadi bagus. Begitu juga perak. Artinya kata Rasulullah SAW, kalau Anda berdosa, nak menghilangkan kefakiran, maka tunaikan ibadah haji ataupun tunaikan ibadah umrah. Al-umratu ilal umrati mukaffirah lima bainahuma. Umrah satu, Bapak kemarin sudah berangkat umrah, berangkat lagi umrah. Mukaffirah lima bainahuma, menghapuskan dosa-dosa kita sedikit demi sedikit. Bapak kemarin sudah umrah, alhamdulillah dan rezeki berangkat umrah ada dua. Bapak kan lagi umrah dengan ibu, berangkat lagi umrah. Maka antara umrah yang kemarin dengan umrah sekarang Allah hapuskan dosa-dosa. Maka apa? Diibaratkan kata Rasulullah SAW bagaikan api yang membersihkan karat daripada besi. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nih berkarat, kita nih hati kita kan rasa sombong, rasa riya, rasa dengki, semuanya seperti itu. Orang berangkat umrah itu dihilangkan semua. Makanya Bapak Ibu bagi laki-laki cuma dua saja. Yang pertama ihram dengan kain, dan tak boleh pakai jahit-jahitan, tak boleh pakai celana dalam. Bagi laki-lakinya dia hanya dua helai saja, mengikat menutup aurat dengan badannya. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan kembali kepada Allah, tidak bawa apapun. Dan orang yang memakai ihram itu nanti seperti orang dibangkitkan di pada mahsyar. Itulah pakaian kita di pada mahsyar Bapak Ibu. Kalau dia bagus, nanti dia pakaian bagus dan bersilau, bercahaya. Tapi kalau dia buruk, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang pakai ihram, ya muhrim, yang muhrim itu orang yang memakai baju ihram. Kalau mahram itu antara Bapak dan Ibu sebut mahram. Beda kan Bapak Ibu yang muhrim. Muhrim itu artinya orang memakai baju ihram. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau biasanya kita selalu ngomong muhrim dan istilah mahram. Kalau muhrim itu orang pakai baju ihram yang dua helai saja, yang diselendangkan sampai ditutupkan ke gigi, tidak boleh pakai jahit-jahitan. Begitulah gambaran kita di dunia. Tidak ada perbedaan ketika mengelilingi apa namanya Ka'bah, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Tidak ada perbedaan. Dia kaya, dia miskin sama, pakaian dia sama, tidak berjahit. Kemudian dia kembali kepada Sokol Marwah, begitu juga perlakuannya sama. Tidak ada dia kaya, tidak ada dia seorang pejabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wala tusakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu merasa diri kamu bersih, jangan merasa diri kamu hebat, jangan merasa diri kamu wah lebih daripada yang lainnya, karena Allah lebih mengetahui siapa di antara kita yang paling bertakwa. Takwa itu akan dinilai nantinya ketika Bapak Ibu yang melakukan umrah. Maka perjalanan kalau sudah pakai baju ihram Bapak Ibu, tidak lagi potong buku, tidak boleh lagi potong rambut, tidak boleh lagi potong-potong yang lain-lain. Kalau sudah pakai baju ihram, kalau sudah lepas ihramnya terserah, nah potong buku tidak apa-apa. Tapi
kalau dia masuk dalam keadaan ihram memakai baju luar selain ihram, bagi perempuan untuk aurat semuanya, tapi bagi perempuan, bagi laki-laki dua helai saja, dia dilarang untuk membunuh binatang, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh yang namanya membunuh binatang, tak boleh selama itu. Itulah larangan-larangan. Karena Bapak Ibu yang yakin, Bapak-bapak yang berumroh, yakinlah insya Allah Allah mengganti yang lebih banyak nanti. Karena rezeki itu kembali kepada Allah dan kita akan kembalikan kepada Allah. Rezeki itu ibadah. Ibadah itu nanti Allah akan berikan yang lebih lagi. Maka disinilah cara kita datang kepada Allah. Sebuah riwayat mengatakan, para ulama mengatakan Bapak Ibu, kita ada Hajar Aswad. Hajar Aswad. Hajar Aswad yang di pojoknya, di rukunnya itu ada di pojok sekali, dekat yang namanya pintu Ka'bah. Di bawah pintu Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Sebagian para ulama Hajar Aswad itu sebagai corong nik kepada Allah. Ketika kita menunjuk, kalaupun kita tidak sampai menciumnya Hajar Aswad, kita menunjuk atau bersalaman seperti ini, itu akan di depan persaksian Hajar Aswad akan memberikan persaksian di hadapan Allah bahwasanya ya Allah, hamba-Mu ini pernah datang ke Baitullah, hamba-Mu ini pernah datang dan menciumku ya Allah. Mereka menyampaikan salamnya di hadapanku ya Allah. Berarti Hajar Aswad akan menjadikan persaksian orang-orang yang telah datang ke kota Mekah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu sehat selalu. Sebelum berangkat ini berapa hari lagi? 2, 3, 4, 5 hari lagi. Latihlah kaki. Bapak-bapak yang belum berangkat ini mulai, misalkan 2 bulan, 3 bulan, latih jalan. Kan dari sana jalan terus. Makanya biasakan jalan. Kedua bertegak terus. Makanya dilatihlah kakinya. 2 bulan sebelum berangkat atau 1 bulan sebelum berangkat ibunya. Jadi kan bulan Jumat tanggal 15 nanti beberapa hari jaga kesehatan, fitnya, minum vitaminnya, semua apa yang ada minum obat-obatnya. Kalau pun ada batuk-batuk sedikit, pakailah masker. Jangan sampai tidak, karena Bapak Ibu kita ini sekarang banyak sekali yang banyak didapat. Maka di sinilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jaga kesehatan. Bapak-bapak yang berangkat umroh ini, ibu-ibu yang berangkat umroh ini dipermudahkan urusan dalam ibadahnya dan dipermudahkan dalam urusan yang bagi anak-anaknya yang ditinggal. Jangan sampai nantinya meninggalkan keluarga dalam keadaan masalah. Jadi yang pertama, Bapak yang pertama yang harus benahi dulu di keluarga. Kalau keluarga sudah bagus dan paham balik, Bapak Ibu ini nak pergi kamu ke kening-kening lain rumah, jaga rumah, kalau ada kartu pintu. Kalau malam-malam tutup pintu, baca doa, tolong bacakan doa rumah Bapak ini. Lagi berangkat umroh. Nah, macam itu Bapak Ibu ya. Maka segera kita membukakan pintu Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil doa itu. Ya Allah, aku berangkat naikkan umroh dan ya Allah balikkan aku semula ke rumah ini dalam keadaan sehat walafiat. Doa, tak usah berbahasa Arab. Ustaz Abu Somad saya doanya ini pernah berbahasa Arab. Bahasa Indonesia. Kalau ada sedikit, Bapak Ibu tidak apa-apa. Ya, doa itu didengar bahasa Minang, bahasa Meritim, bahasa Lahat, bahasa Kuligau, bahasa mana. Doa pakai Indonesia dan bahasa. Kalau bisa pakai bahasa Arab, alhamdulillah. Kalau lengkap di bahasa Arab, takut masuk neraka, minta ke ujungnya neraka, itu bahasa Indonesia. Ibu ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi bapak-bapak yang berangkat umroh ini, alhamdulillah telah teruskannya, ibu-ibu juga luruskannya. Sekali lagi kepada bapak-bapak kita menyaksikan bapak-bapak ibu-ibu kita tidak berangkat. Mudah-mudahan kita dengan menyusul berangkat haji dengan umroh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan dari bara bahaya dan
diberikan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan doa kita dengan hati ikhlas, dengan niat-niat kita yang ikhlas, mendoakan kepada para musafir yang akan berangkat ke umroh dan Allah tanggal 15 November ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan meringankan langkahnya, diberikan keberkahan dan ridhonya, diberikan kemudahan dalam ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan sehingga bisa balik lagi ke Indonesia dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la minna syaqiyyan wa matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami bermunajat kepada ya Allah dengan kerendahan hati kami dan hati kami ya Allah. Mudahkan ya Allah kepada orang tua kami yang akan berangkat kepada umroh tanggal 15 November nanti ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusan dalam ibadah ya Allah. Berikanlah kesehatan ya Allah. Berikanlah kemudahan dalam mencapai keridhaan-Mu ya Allah dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah ketenangan bagi keluarga mereka yang ditinggalkan untuk melaksanakan ibadah umroh nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah hidup kami semua yang hadir pada hari ini ya Allah. Mudahkanlah urusan kami dunia maupun akhirat kami ya Allah. Mudahkanlah kami dalam melaksanakan ibadah kepada-Mu ya Allah. Angkatlah derajat-derajat kami ya Allah yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan semua ya Allah yang hadir pada hari ini bisa melaksanakan umroh seperti bapak-bapak dan ayah kami, ibu kami akan berangkat nanti tanggal 15 November ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa buyang-buyang kami, dosa-dosa keluarga kami, anak istri kami dan suami kami ya Allah. Mudahkan ya Allah dalam mencari rezeki di dunia ini ya Allah. Mudahkan dalam mencari ilmu ya Allah, dan angkatkan derajat-derajat mereka dalam keadaan yang baik-baik ya Allah. Jika Kau matikan kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wala taj'alna min su'il khatimah, dan jangan Kau jadikan kami ya Allah dalam keadaan seburuk-buruknya dalam kematian ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafashyana wa tadarrana wa ta'budana wa taqabbal tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat